Raja Dewa Kuno. Bab 291 hingga bab 295. Bab 291. Undangan, sekali lagi. Bukan hanya aura niat membunuh sedingin es yang memancar dari tubuh Qin Wentian, suhu di sekelilingnya pun tiba-tiba meningkat tajam. Pilar-pilar api besar tanpa sadar meledak keluar dari tubuhnya. Nyala api itu bahkan menyelimuti Fen Lei hingga tubuhnya tanpa sadar gemetar. Fen Lei adalah orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Leng Ning dipaksa selangkah demi selangkah menuju kematian oleh orang-orang klan Leng dan Yan Tie. Pemandangan itu akan terus terpatri dalam ingatannya seumur hidup. "Bos, kau pernah bilang padaku bahwa Leng Mao adalah orang yang memberi perintah waktu itu." Mata Fen Lei menatap lurus ke arah Qin Wentian. Pada saat itu, seluruh canda dan tawanya lenyap, digantikan oleh tekad yang dalam serta kegilaan menakutkan. "Aku juga mendapat kabar bahwa klan Leng sudah menghukum Leng Jian dan Leng Lin," lanjut Bai Luyi. "Kalangan atas klan Leng pasti sudah tahu bahwa Leng Mao adalah orang yang memberi perintah itu, sebab itulah mereka memintanya datang sendiri untuk meminta maaf." Meminta maaf. Fen Lei tertawa dingin. Waktu itu, saat Leng Mao memberi perintah, dia bukan hanya ingin memaksa Leng Ning mati, dia juga ingin membunuhmu, aku, dan Cumang, mencabut akar masalah sampai habis. Waktu itu kau sedang tidak berada di klan Leng, itulah sebabnya kau lolos dari bencana itu. Sedangkan aku, kalau bukan karena pengaturan Leng Ning yang menyelundupkanku keluar lebih awal, aku mungkin sudah mati di sana. Bukan hanya itu, meskipun sudah tahu bahwa kau adalah Grandmaster peringkat ketiga, Leng Mao tetap mengerahkan segala cara untuk membunuhmu, hanya demi menyenangkan Yan Tie. Kalau saja Leng Ning tidak mengatakan bahwa kau punya hubungan dengan White Deer Institute sehingga mereka menjadi ragu, Leng Mao pasti sudah mengirim orang untuk mengejar dan membunuhmu. Dan setelah itu, Leng Ning memilih bunuh diri. Suara Fen Lei semakin serak. Meminta maaf? Apa gunanya permintaan maaf sekarang? Apa yang bisa mereka kembalikan? Bisakah mereka menghidupkan Leng Ning kembali? Qin Wentian menarik napas panjang. Dingin yang memancar darinya semakin menebal. Kenangan tentang Leng Ning masih segar di benaknya. Bagaimana mungkin gadis itu mati begitu saja? Ia memang tidak berhak mencampuri keputusan internal klan Leng, tetapi Leng Ning lebih dari sekadar kenalan, ia adalah seorang teman. Apapun yang terjadi, Qin Wentian akan memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya membayar dengan nyawa mereka. Terlebih lagi, Qin Wentian dan teman-temannya sama sekali tidak memiliki permusuhan dengan klan Leng. Klan Leng melakukan semua itu hanya demi satu alasan, mencari muka di hadapan Yan Tie. Dan sekarang, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa semua bisa selesai hanya dengan permintaan maaf dan beberapa hadiah? "Seberapa kuat Leng Mao?" tanya Qin Wentian pada Bai Luyi. Leng Mao adalah tetua disiplin. Kekuatannya seharusnya sudah menembus tingkat biduk surgawi. Klan Leng mengasingkan Leng Jian dan Leng Lin karena keduanya tidak terlalu penting. Tetapi mereka masih membutuhkan seorang tetua tingkat biduk surgawi. Mereka tidak akan begitu saja mengorbankan Leng Mao. Karena itulah dia hanya disuruh datang untuk meminta maaf secara pribadi, jawab Bai Luyi. "Baik." Qin Wentian mengangguk. "Aku akan menunggu mereka di sini. Biarkan orang-orang klan Leng datang bersama," ujar Qin Wentian. Tidak jelas apa yang sedang ia pikirkan. Bai Luyi memandangnya sejenak, lalu mengangguk dan pergi melaksanakan perintahnya. Beberapa saat kemudian, Leng Mao bersama beberapa anggota klan Leng datang menemui Qin Wentian. Ketika Leng Mao melihatnya, ia tersenyum dan berkata, "Grandmaster Qin benar-benar luar biasa di usia semuda ini, sudah melangkah ke tingkat Instriber peringkat keempat sebelum genap 20 tahun. Masa depan Grandmaster Qin benar-benar tak terbatas." "Duduklah," ucap Qin Wentian sambil mengulurkan tangan menunjuk sebuah area rumputan di dekatnya. Leng Mao berjalan menuju sebuah pavilion kecil dekat Qin Wentian sambil menggelengkan kepala. "Hari ini aku, Leng Mao, datang untuk meminta maaf atas masalah Leng Ning. Klan Leng benar-benar menyesal dan berharap dapat menyelesaikan permusuhan di antara kita. Kami telah mengambil langkah tegas dengan menghukum para pelaku utama, Leng Jian dan Leng Lin. Kalau begitu, aku, Qin, benar-benar harus berterima kasih kepada tetua Leng Mao," balas Qin Wentian dengan tawa dingin. Sarkasme dalam suara Qin Wentian sangat jelas. Leng Mao hanya bisa tersenyum pahit. "Saat itu kami terpaksa oleh keadaan, dan kami benar-benar berharap Grandmaster Qin dapat memaafkan dan memahami tindakan kami dahulu. Isi cincin penyimpanan ini adalah bentuk ketulusan klan Leng. Mohon Grandmaster Qin bersedia menerimanya." Qin Wentian tetap tidak bergerak. Suasana menjadi semakin canggung. Leng Mao lalu menambahkan,
Jika Grandmaster Qin masih belum puas, silakan sampaikan permintaan lain dan kami akan berusaha memenuhinya. Selain Leng Ning, klan Leng kami masih memiliki beberapa wanita lain yang tak kalah cantik. Jika ada yang berkenan di hati Grandmaster Qin, kami akan segera mengirimkannya untuk melayani Grandmaster. Mereka kembali menggunakan cara yang menjijikan ini, mengorbankan wanita klan Leng yang malang. Bagi mereka, wanita hanyalah alat tukar demi keuntungan. Di dunia ini, bagi kebanyakan wanita, status mereka memang tidak sebanding dengan pria. Bakat pria umumnya lebih tinggi dan akhirnya menduduki posisi kepemimpinan dalam klan atau sekte, sementara wanita seringkali hanya menjadi alat aliansi pernikahan. Kecuali jika seorang wanita benar-benar memiliki bakat luar biasa, barulah pihak pria yang akan dinikahkan masuk ke klan wanita tersebut. Di dalam kekuatan besar, banyak wanita termasuk dalam kategori pertama, alat yang dikorbankan demi keuntungan. Dan bagi seorang Grandmaster peringkat keempat muda berbakat seperti Qin Wentian, hampir semua kekuatan besar di Grand Xia akan dengan senang hati menawarkan pernikahan sebagai sarana membangun hubungan. Aku hanya punya satu permintaan. Entah tetua Leng mau bersedia atau tidak. Qin Wentian tersenyum tipis. Leng mau membalas dengan senyum. Tentu saja, Grandmaster Qin. Apapun itu. Aku menginginkan kematianmu. Begitu suara Qin Wentian terdengar, seluruh tanah di sekelilingnya langsung bersinar. Cahaya mengerikan dari prasasti ilahi yang telah ia ukir meledak dengan gemilang. Qin Wentian melayang ke udara, dan badai pedang Qi tanpa batas dari prasasti ilahi Tempest of Sword Qi menyelimuti dirinya. Orang-orang yang berdiri di belakang Leng Mao langsung berubah pucat pasi. Leng Mao menatap dingin ke arah Qin Wentian. Kau benar-benar telah mencapai tingkat Grandmaster peringkat keempat. Prasasti ilahi ini memang sangat kuat. Tetapi jika White Deer Institute benar-benar ingin membunuhku, Leng Mao, bukankah ini agak tidak pantas? Sebuah prasasti ilahi peringkat keempat memang sulit dihadapi, tetapi Leng Mao mencoba menggunakan psikologi terbalik. Ia sengaja menyeret nama White Deer Institute ke dalam masalah. Karena ia yakin selama White Deer Institute tidak ikut campur, Qin Wentian tidak akan mampu berbuat apa-apa padanya. Qin Wentian mengangkat tangannya. 2 boneka peringkat keempat dan 5 boneka peringkat ketiga tingkat puncak langsung muncul di hadapannya, melayang di udara. Dalam sekejap, mereka bergerak mengelilingi ruang di atas Leng Mao, menatapnya dengan dingin hingga membuat kulit kepala siapapun yang melihatnya meremang. Tenang saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan White Deer Institute. Lagi pula, orang-orang yang kau bawa akan melaporkannya demikian. Niat membunuh dalam suara Qin Wentian semakin kuat. Kaulah yang memberi perintah waktu itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Mati! Begitu Qin Wentian berteriak, seluruh bonekanya menyerang bersamaan. Boneka-boneka itu adalah rampasan perangnya, dan ia telah menyempurnakannya serta menanamkan kesadarannya di dalamnya. Dengan jentikan jari, badai pedang Qi langsung menyapu ke arah Leng Mao. Wajah Leng Mao memucat. Ia tidak menyangka bahwa bahkan tanpa bantuan White Deer Institute, kekuatan tempur Qin Wentian sudah mencapai tingkat mengerikan seperti ini. Bahkan hanya 2 boneka peringkat keempat saja sudah cukup untuk menekan Leng Mao sepenuhnya, sementara Qin Wentian bebas menyerang sesuka hati. Grandmaster Qin, mari kita selesaikan ini dengan damai. Teriak Leng Mao panik ketika Astral Nova miliknya benar-benar ditekan setelah bertabrakan langsung dengan boneka berbilah peringkat keempat. Lagi pula, ia hanya memiliki 1 Astral Nova. Sinar emas meledak dari boneka berzirah emas, menghantam ke arah Leng Mao. Sementara itu, boneka peringkat ketiga tingkat puncak juga melancarkan serangan mereka. Ditambah lagi badai pedang Qi, Leng Mao praktis sudah berada di ambang kematian. Fan Lei menggeram marah dari luar formasi. Api di matanya berkobar liar. Leng Mao, mungkin waktu kau mengeluarkan perintah itu, kau sama sekali tidak peduli apakah Leng Ning hidup atau mati. Bagimu itu hanya perintah. Nyawanya tidak berharga. Tapi bagiku, dia berharga. Kau harus menemaninya di alam kematian. Jeritan menyayat hati terdengar. Demi menahan serangan boneka, Leng Mao terpaksa membiarkan badai pedang Qi yang ia anggap lebih ringan menghantam tubuhnya. Tubuhnya langsung tertembus. Ia meraung kesakitan, ampuni aku. Namun bagaimana mungkin Qin Wentian menunjukkan belas kasihan? Apakah dulu ada yang menunjukkan belas kasihan pada Leng Ning? Boneka berzirah emas menghantam dada Leng Mao dengan telapak tangannya. Kekuatan pukulan itu membuat organ dalamnya hancur seketika, sementara pedang Qi mengerikan menyatu menjadi pedang raksasa yang menebas ke bawah, membelah tubuh Leng Mao menjadi 2. Sang Saffron biduk surgawi, Leng Mao, tewas. Anggota klan Leng yang menyaksikan semuanya gemetar ketakutan.
Seorang Saffron biduk surgawi telah jatuh di tangan seorang kultivator Yuan Fu. Tetua disiplin Leng mau benar-benar mati. Grandmaster peringkat keempat yang menakutkan ini terlalu kuat. Ia mungkin bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Pada saat itu, boneka-boneka Qin Wentian melayang tepat di atas mereka, membuat jantung mereka berdegup kencang. Qin Wentian berjalan mendekat, berhenti di depan mereka. Dengan lambaian tangan, sebuah daftar nama muncul di genggaman mereka. Leng Ning berasal dari klan Leng. Mungkin kalian mengenalnya. Ia dipaksa menuju kematian karena perintah Leng Mao. Karena klan Leng menolak membunuh pelaku utama, aku terpaksa turun tangan sendiri. Adapun nama-nama dalam daftar ini, selain Leng Jian dan Leng Lin, adalah orang-orang lain yang turut menyebabkan kematian Leng Ning. Jika klan Leng benar-benar ingin menyelesaikan dendam ini, kalian seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Qin Wentian menambahkan dengan nada datar, kalian boleh hidup. Pergilah dan sampaikan kata-kataku. Orang-orang klan Leng seakan baru terlepas dari kelumpuhan, lalu bergegas mundur dan melarikan diri kembali menuju klan mereka. Setelah mereka pergi, Qin Wentian menghela napas panjang dan menatap awan yang melayang di langit. Leng Ning, aku percaya bahwa kau yang begitu baik hati tidak akan ingin melihat orang tak bersalah mati. Setiap kesalahan memiliki sumber, setiap utang memiliki penagih. Aku akan memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematianmu membayar dengan nyawa mereka. Tetapi jika klan Leng masih berani menghalangi jalanku secara membabi buta, jangan salahkan aku bila kelak aku menjadi alat kehancuran mereka. Kilatan dingin menakutkan melintas di mata Qin Wentian saat ia berbisik pelan. Fan Lei juga menatap langit, berdoa agar Leng Ning dapat beristirahat dengan tenang. Ayo, sekarang aku akan menemui perwakilan dari Star River Association, ujar Qin Wentian kepada Bai Luyi. Seberapa misterius sebenarnya Star River Association? Seberapa dalam dan luas kekuatan mereka? Qin Wentian sama sekali tidak tahu, karena itulah ia ingin melihat sendiri apa tujuan mereka mencarinya. Baik. Bai Luyi mengangguk dan memimpin Qin Wentian pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah halaman lain yang dijadikan tempat peristirahatan bagi perwakilan Star River Association. Junior sempat tertahan beberapa urusan, mohon maaf atas keterlambatan ini, ucap Qin Wentian ketika memasuki halaman. Ia melihat beberapa orang di dalamnya. Matanya segera tertuju pada seorang pria parubaya yang duduk di bangku batu. Aura pria itu tenang dan tak tergoyahkan, namun sekejap kilatan tajam melintas di matanya ketika menatap Qin Wentian, sebelum kembali normal. Qin Wentian langsung tahu bahwa inilah perwakilan utama yang dikirim Star River Association. Mengetahui bahwa Qin Wentian sudah menyadari identitasnya, pria parubaya itu tersenyum. Grandmaster Qin terlalu sopan. Kau benar-benar semudah rumor yang beredar. Melangkah ke tingkat peringkat keempat di usia semuda ini, benar-benar jenius yang mengerikan. Senior terlalu memuji. Qin Wentian tersenyum dan duduk di bangku batu. Apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuanku? Karena Grandmaster Qin begitu lugas, aku juga tidak akan bertele-tele. Pria itu tertawa. Aku adalah presiden divisi penempaan cabang Star River Association di benua bulan. Kami telah lama mendengar nama besar Grandmaster Qin dan datang ke sini dengan tulus untuk mengundang Grandmaster Qin bergabung dengan divisi penempaan kami. Jika kau bersedia, aku bisa langsung menganugerahkan posisi wakil presiden divisi penempaan kepadamu. Qin Wentian segera memahami bahwa struktur kekuasaan Star River Association di berbagai cabang sama. Mereka juga memiliki divisi penempaan, dan posisi wakil presiden jelas diberikan karena potensi dirinya. Junior sangat berterima kasih atas undangan senior. Namun Junior tidak terlalu berminat pada penempaan senjata ilahi. Karena itu, Junior hanya bisa meminta maaf. Jawab Qin Wentian tersenyum. Star River Association memiliki asal-usul yang tidak jelas dan diselimuti misteri. Tentu saja ia tidak ingin terikat pada mereka. Namun karena Star River Association adalah kekuatan besar, tidak pantas jika ia sama sekali tidak menunjukkan muka ketika mereka datang sendiri. Itulah sebabnya ia menemui mereka terlebih dahulu sebelum menolak secara sopan. Apakah Grandmaster Qin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Posisi wakil presiden adalah sesuatu yang bahkan banyak Grandmaster peringkat keempat tidak bisa dapatkan. Mengingat Grandmaster Qin baru saja melangkah ke tingkat peringkat keempat, tawaran setinggi ini menunjukkan betapa kami menghargaimu, bujuk seorang istri bertua di samping. Aku, Qin, tidak pernah memaksakan diri melakukan hal yang tidak kusukai. Aku hanya bisa berterima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Star River Association. Qin Wentian tetap menolak dengan halus. Melihat penolakan bertubi-tubi itu, bagaimana mungkin perwakilan Star River Association tidak memahami maksudnya?
Pria parubaya itu hanya bisa menghela napas. Kalau begitu, bagaimana jika Grandmaster Qin menjadi tetua tamu di asosiasi kami? Ada keuntungan besar yang bisa dinikmati jika kau bersedia. Tetua tamu lagi. Qin Wentian tanpa sadar teringat pada kebohongan Murin dahulu. Posisi tetua tamu sama sekali tidak berarti baginya, dan ia tidak ingin terikat dengan Star River Association jika bisa dihindari. Ia pun menjawab, sifatku lebih menyukai kebebasan, bebas melakukan apa yang kuinginkan tanpa terikat kewajiban apapun. Aku harus berterima kasih atas tawaran luar biasa ini, namun aku hanya bisa menolaknya sekali lagi. Setelah begitu banyak penolakan, Star River Association akhirnya mengerti sepenuhnya sikap Qin Wentian. Pria parubaya itu berdiri dan berkata, "Jika begitu, kami berterima kasih atas waktu yang diberikan Grandmaster Qin. Kami pamit. Para senior, mohon berhati-hati di jalan." Qin Wentian tersenyum sambil berdiri dan menangkupkan tangan, melepas kepergian perwakilan Star River Association. Bab 292, Tetua Tamu Tingkat Kelima Jue. Setelah orang-orang dari Star River Association pergi, Bai Luyi menatap Qin Wentian dengan senyum yang bukan senyum. Qin Wentian kebingungan dan bertanya, "Apa aku setampan itu?" Orang-orang yang diundang oleh Star River Association selalu merupakan individu dengan potensi luar biasa tinggi. Kali ini bahkan presiden divisi penempaan mereka sendiri yang datang untuk mengundangmu. Itu sudah bisa dianggap sebagai penghormatan yang sangat besar bagimu. Mata Bai Luyi berkilat terang, sementara jejak tawa berpendar di dalam tatapannya. Dulu, ketika pemuda ini menyusup ke White Deer Institute demi mempelajari dao prasasti ilahi darinya, ia sama sekali tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, Qin Wentian sudah mampu mencapai tingkat setinggi sekarang. Presiden divisi penempaan datang secara pribadi, namun tetap saja ditolak. Apakah kau tidak khawatir presiden itu akan merasa kehilangan muka karena kau menolak tawarannya dengan begitu tegas? Bai Luyi tersenyum masam sambil menggelengkan kepala. Meskipun Qin Wentian menolak dengan cukup sopan, caranya tetap saja terlalu langsung. "Aku tidak ingin terlibat dengan Star River Association," jawab Qin Wentian sambil mengangkat bahu dengan santai. Dalam hidup, seseorang tidak mungkin memikirkan terlalu banyak hal. Jika harus mempertimbangkan setiap keputusan kecil, hidup akan terasa sangat melelahkan. Mengapa membiarkan kekhawatiran mengikat diri? Qin Wentian selalu melakukan sesuatu dengan mengikuti kata hatinya. Jika ingin melakukannya, maka ia lakukan. Jika tidak ingin, maka tidak perlu. Sejak awal, Star River Association memang tidak meninggalkan kesan baik baginya. Mungkin tidak sepenuhnya tepat jika ia mengambil keputusan hanya berdasarkan pengalaman masa lalu, namun hidup memang seperti itu. Seringkali, rasa suka atau tidak suka tidak membutuhkan alasan khusus. Baiklah, baiklah. Kalau begitu mari kita temui perwakilan dari Thousand Jue Alliance. Aku hanya penasaran mengapa kau begitu menolak Star River Association. Bai Luyi tersenyum sambil memimpin Qin Wentian menuju halaman lain. Di sana, perwakilan dari Thousand Jue Alliance sudah menunggu. Setelah saling bertukar basa-basi, mereka langsung masuk ke pokok pembicaraan. "Grandmaster Qin, aku yakin kau pasti sudah menebak tujuan kedatanganku. Thousand Jue Alliance kami terbagi menjadi dua bagian, yaitu Inner Sanctum dan Outer Sanctum. Inner Sanctum terdiri dari anggota inti, sedangkan Outer Sanctum diisi oleh para tetua tamu. Namun bahkan untuk menjadi tetua tamu di Outer Sanctum, seseorang harus memiliki bakat luar biasa sebelum bisa menerima undangan dari Thousand Jue Alliance." Di hadapan Qin Wentian berdiri seorang wanita paruh baya. Wajahnya masih terbilang menarik, memancarkan karisma dan pesona. Ia tampak sangat cakap dan berpengalaman. Bahkan cara bicaranya mampu membuat orang merasa dekat dan nyaman. Qin Wentian mengangguk mendengar penjelasannya. Perbedaan antara Inner dan Outer Sanctum cukup mudah dipahami. Inner Sanctum mirip dengan struktur sebuah sekte, dengan sistem hierarki yang ketat, di mana generasi muda harus mematuhi perintah para tetua. Tidak mudah untuk naik peringkat di dalamnya. Sedangkan tetua tamu di Outer Sanctum tidak akan dibina secara khusus oleh Thousand Jue Alliance, tetapi mereka juga tidak bisa dipaksa melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tingkat kebebasannya sangat tinggi, dan para tetua tamu yang diundang biasanya adalah kultivator mandiri dengan kekuatan luar biasa atau orang-orang dengan pencapaian sangat tinggi di bidang masing-masing. Jelas, Thousand Jue Alliance telah menyelidiki latar belakang Qin Wentian dan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang kultivator tanpa afiliasi. Menurut laporan mereka, ia bukan anggota White Deer Institute, melainkan hanya berada di sana karena hubungannya dengan Bai Luyi. "Grandmaster Qin, jika kau bersedia bergabung dengan Inner Sanctum, kau akan langsung diperlakukan sebagai murid inti,
dan kami akan membinamu tanpa syarat. Namun jika kau memilih bergabung dengan Outer Sanctum, kau akan langsung dianugerahi peringkat tetua tamu kelima Jue, menikmati seluruh hak istimewa dari peringkat tersebut tanpa kewajiban apapun. Wanita itu tersenyum kepada Qin Wentian. Senyumnya tulus tanpa kepura-puraan, membuat siapapun merasa nyaman. Mengirimnya sebagai perwakilan perekrutan benar-benar pilihan yang sangat tepat. Jantung Bai Lu Yi sempat berdegup ketika mendengar tawaran itu. Status Qin Wentian memang melonjak drastis setelah menjadi Grand Master peringkat keempat. Namun tetap saja, bisa langsung ditawari posisi tetua kelima Jue oleh Thousand Jue Alliance adalah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan total Thousand Jue Alliance memang masih lebih lemah dibandingkan kekuatan transenden lainnya, sehingga standar perekrutan mereka sangat ketat. Siapa sangka mereka bersedia langsung menganugerahkan peringkat setinggi itu kepada Qin Wentian. Bai Lu Yi tahu bahwa Outer Sanctum Thousand Jue Alliance memiliki total 9 tingkatan. Peringkat pertama Jue adalah yang terendah, sedangkan ke-9 Jue adalah yang tertinggi. Mereka yang berada di tingkat pertama Jue biasanya adalah generasi muda dengan potensi tertentu. Tingkat kedua Jue diperuntukkan bagi generasi muda berbakat luar biasa. Tingkat ketiga Jue adalah individu yang sudah memiliki sedikit ketenaran. Tingkat keempat Jue hanya diberikan kepada kultivator yang masuk dalam peringkat takdir langit. Sedangkan tingkat kelima Jue diperuntukkan bagi tetua tamu yang memenuhi kualifikasi setara tingkat biduk surgawi. Status mereka setara dengan Sovereign biduk surgawi di Inner Sanctum dan memiliki otoritas tertentu. Adapun tingkat keenam Jue, tidak peduli seberapa besar bakat seseorang, mereka hanya bisa mencapainya jika telah memberikan kontribusi besar bagi Thousand Jue Alliance. Tetua tamu tingkat keenam Jue bahkan memiliki hak untuk meminta bantuan Sovereign biduk surgawi dari Inner Sanctum. Tingkat ketujuh Jue sudah merupakan peringkat yang sangat tinggi. Tingkat ke-9 Jue adalah puncaknya, dan memiliki gelar lain yaitu Tetua Tamu 1000 Jue. Peringkat ini setara dengan kalangan tertinggi Inner Sanctum, bahkan bisa berbicara setara dengan Ketua Aliansi. Otoritasnya begitu besar hingga hampir bisa menggerakkan seluruh Thousand Jue Alliance. Kini, Thousand Jue Alliance bersedia langsung menganugerahkan tingkat kelima Jue kepada Qin Wentian. Itu sudah merupakan otoritas maksimum yang bisa mereka berikan saat ini. Tidak ada kewajiban apapun? Tanya Qin Wentian sambil tersenyum, matanya sedikit berbinar. Tidak ada, jawab wanita itu sambil menggelengkan kepala. Thousand Jue Alliance kami dibentuk oleh para kultivator tanpa afiliasi, dan kekuatan kami memang sedikit lebih lemah dibandingkan kekuatan transenden lainnya. Karena itulah kami sangat memprioritaskan perekrutan individu berbakat luar biasa, agar kami bisa berdiri sejajar dengan kekuatan transenden. Untuk individu dengan bakat luar biasa, aliansi tidak akan membatasi mereka, tetapi juga tidak akan membina mereka secara khusus. Qin Wentian tersenyum dan mengangguk pelan. Syarat-syarat ini benar-benar sangat menggoda. Namun aku harus menyebutkan terlebih dahulu. Untuk tetua tamu tingkat kelima Jue ke bawah, aliansi hanya menyediakan dukungan seperti informasi, transaksi jual-beli, dan peminjaman sumber daya. Karena aliansi tidak menuntut kewajiban apapun darimu, maka aliansi juga tidak berkewajiban terlibat dalam urusan pribadimu. Tentu saja, Qin Wentian mengangguk setuju. Di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Tidak mungkin tanpa kewajiban apapun, lalu berharap aliansi melindungi mereka di saat bahaya. Benar, tetapi keuntungannya berbeda bagi tetua tamu tingkat ke-6 Jue. Karena mereka telah memberikan kontribusi besar sebelum dipromosikan. Tetua tamu ke-6 Jue bisa meminta perlindungan dari Sovereign biduk surgawi kami. Jika mencapai tingkat ke-7 Jue, mereka bahkan bisa langsung memobilisasi Sovereign biduk surgawi untuk tujuan apapun. Wanita itu menjelaskan dengan senyum ramah. Aku setuju, jawab Qin Wentian tanpa ragu. Dengan syarat sebaik ini, ia tidak menemukan alasan untuk menolak. Grandmaster Qin benar-benar lugas. Wanita itu tertawa. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah medali bertuliskan, kelima Jue, dan menyerahkannya kepada Qin Wentian. Aku perlu mengingatkan bahwa medali ini hanya boleh digunakan olehmu sendiri. Jika ditemukan ada orang lain yang memalsukan identitasmu dan menggunakan medali ini, Thousand Jue Alliance akan bertindak sesuai keadaan, bahkan bisa langsung membunuh pelakunya. Aku mengerti, Qin Wentian mengangguk. Aturan ini jelas diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan jika tetua tamu tewas atau dibunuh musuh. Tanpa aturan ini, organisasi bisa kacau oleh penipu. Kalau begitu, aku akan kembali membawa kabar baik ini. Atasanku pasti sangat senang mendengar bahwa Grandmaster Qin bersedia menjadi tetua tamu Thousand Jue Alliance. Ucapan wanita itu terdengar sangat menyenangkan di telinga. Setelah itu,
Qin Wentian dan Bai Lu Yi mengantar mereka keluar secara pribadi. Senyum tipis muncul di wajah Qin Wentian saat ia menggenggam medali kelima Jue. Sudah waktunya menyelesaikan tujuan kedatangannya ke benua bulan. Untuk membunuh Hua Xiaoyun. Dahulu, di klan Mo negeri Chu, Hua Xiaoyun berani merencanakan tindakan begitu keji, hingga menyebabkan Mo Qingcheng mencoba bunuh diri dan nyaris kehilangan nyawa. Peristiwa itu selalu seperti duri tajam yang menusuk hati Qin Wentian. Setelah kejadian itu, ia bahkan tidak sempat berpamitan kepada Mo Qingcheng. Gadis itu langsung dibawa pergi oleh gurunya ke Pil Emperor Hall di benua bulan. Kesempatan mereka bertemu kembali hampir mustahil mengingat jarak yang begitu jauh. Mo Qingcheng pasti juga mengalami trauma mendalam akibat peristiwa tersebut. Hingga kini, Qin Wentian bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya. Selama Hua Xiaoyun masih hidup, ia tidak akan pernah merasa tenang. Ia akan selalu merasa malu jika harus bertemu Qingcheng lagi. Namun, saat Qin Wentian memikirkan cara membunuh Hua Xiaoyun, bukankah Hua Xiaoyun juga sedang memikirkan hal yang sama terhadap Qin Wentian? Di sebuah kedai minum, cawan anggur di tangan Hua Xiaoyun hancur berkeping-keping hanya karena ia mendengar satu nama yang sangat dibencinya, Qin Wentian. 3 kata itu terasa begitu menusuk telinganya. Niat membunuh dingin memancar dari tubuh Hua Xiaoyun, membuat para pelanggan di sekitarnya mundur ketakutan. Tentu saja Hua Xiaoyun membencinya, dan ia punya alasan kuat untuk itu. Dahulu, sebagai tuan muda kedua klan Hua, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Namun hanya karena satu perjalanan ke Chu, hidupnya hampir hancur total. Saat itu, Qin Wentian memutus salah satu lengannya, dan kabar itu terus tersebar. Ketika status Mo Qingcheng di Pil Emperor Hall semakin tinggi, para tetua klan Hua bahkan hampir memenjarakannya setelah mengetahui perbuatan kejinya. Mereka sempat berniat menyerahkannya kepada Pil Emperor Hall agar Mo Qingcheng sendiri yang menentukan hukumannya. Semua itu karena klan Hua ingin Hua Taisu, kakaknya, menikah dengan Mo Qingcheng. Namun tindakan Hua Xiaoyun membuat rencana itu kacau. Jika bukan karena ia adik Hua Taisu, nasibnya pasti jauh lebih menyedihkan. Kini posisinya di klan jatuh terpuruk. Ia tidak lagi memiliki otoritas apapun. Banyak orang memandangnya rendah, dan satu-satunya perlindungan yang tersisa hanyalah seorang Sovereign biduk surgawi yang ditugaskan oleh orang tuanya. Semua penderitaan ini bermula dari Qin Wentian. Hanya kata, menyedihkan, yang mampu menggambarkan keadaannya. Karena itulah, niat membunuh dalam hatinya meledak begitu ia mendengar nama Qin Wentian. Di saat yang sama, meski terpisah jarak sangat jauh, Qin Wentian dan Hua Xiaoyun sama-sama menyimpan niat membunuh terhadap satu sama lain. Qin Wentian, Grandmaster peringkat keempat? Aku benar-benar ingin tahu apakah Qin Wentian ini adalah orang yang sama dari Chu. Cahaya dingin berkilat di mata Hua Xiaoyun saat ia meninggalkan kedai. Tuan muda, kita mau kemana? Tanya pelindungnya. Shadow Pavilion, jawab Hua Xiaoyun dingin. Untuk apa ke sana? Tanya pelindungnya bingung. Mencari informasi tentang satu orang. Jika ternyata benar dia orangnya, aku akan membunuhnya, ujar Hua Xiaoyun. Bahkan Qin Wentian sendiri tidak akan menyangka bahwa pada saat yang sama ia ingin membunuh Hua Xiaoyun juga berniat membunuhnya. Saat ini, Qin Wentian telah tiba di luar Pil Emperor Hall. Ia mengenakan jubah putih bersih. Kepalanya terangkat menatap penjagaan ketat serta bangunan megah yang menjulang tinggi di dalam Pil Emperor Hall. Angin sepau-sepau berembus, membuat jubahnya berkibar, sekaligus menggetarkan hatinya. Orang yang ia cintai berada di dalam sana. Tetapi kapan ia bisa bertemu dengannya lagi? Dari dalam Pil Emperor Hall, 2 sosok muda berjalan keluar dengan santai. Langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika tanpa sengaja melihat keberadaan Qin Wentian. Ekspresi kebingungan muncul di wajah mereka. 2 pemuda itu tidak lain adalah Yan Qi dan Jing Yu, murid-murid yang dulu datang ke negeri Chu bersama Bai Fei. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jenius dari negara kecil itu ternyata benar-benar mengejar Mo Qingcheng sampai ke benua bulan. Kebingungan mereka juga disebabkan oleh fakta bahwa Mo Qingcheng sekarang sudah berada di tingkat yang sangat tinggi, jauh di luar jangkauan mereka. Mereka hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Namun tentu saja, itu Mo Qingcheng. Sedangkan pemuda kecil dari Chu ini, tatapan mereka tetap dipenuhi penghinaan seperti dulu. Qin Wentian benar-benar seperti orang bodoh yang dimabuk cinta. Seekor gagak biasa yang berani bermimpi mengejar burung phoenix. Namun lalu kenapa? Apakah takdir telah menetapkan bahwa gagak takkan pernah bisa bersama phoenix? Bab 293. Pavilion Bayangan. Jing Yu dan Yan Qi berjalan mendekati Qin Wentian sambil memperhatikannya dengan saksama.
Meskipun mereka menatap langsung ke arahnya, karena perubahan besar yang telah dialami Qin Wentian, mereka hanya merasa ada sedikit kemiripan dan tidak bisa benar-benar memastikan apakah itu dirinya. Namun kini, setelah berdiri tepat di hadapannya, mereka akhirnya yakin bahwa pemuda di depan mereka ini tidak lain adalah orang yang sama dari negeri Chu. Karena mereka semua laki-laki, dulu mereka sempat terpesona ketika melihat Mo Qingcheng. Pada saat yang sama, tanpa sadar mereka juga merasakan permusuhan terhadap Qin Wentian. Itulah sebabnya Qin Wentian meninggalkan kesan yang lebih mendalam pada mereka dibandingkan kesan Qin Wentian terhadap Bai Fei. Benar-benar kau rupanya. Kilatan tekanan melintas di mata mereka berdua. Tentu saja, Qin Wentian sudah sejak tadi menyadari keberadaan mereka. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke Pil Emperor Hall. Hei kau, lebih baik pulang saja ke Chu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi, ujar Jing Yu dengan nada tenang, tanpa kemarahan ataupun penghinaan. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin ia akan mempermalukan dan mengejek Qin Wentian. Namun kini, di hadapan Mo Qingcheng, ia sendiri hanya bisa menunduk dan menatap dari kejauhan. Lalu dengan kualifikasi apa ia bisa merendahkan Qin Wentian? Qin Wentian bahkan tidak menoleh ke arahnya. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, hierarki kekuatan bersifat mutlak. Kekuatan tingkat tinggi pasti memiliki kemampuan untuk menekan dan menghancurkan kekuatan yang lebih rendah. Sebagai salah satu kekuatan transenden, Pil Emperor Hall dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan tertinggi di seluruh benua bulan. Bangunan-bangunan megahnya yang menjulang tinggi seperti pilar raksasa yang menekan napas siapapun yang memandangnya. Seberapa sulitkah bagi seseorang jika ingin melampauinya? Namun tatapan Qin Wentian tetap tenang. Ia tahu, seberapapun besar pilar itu, selalu ada orang yang cukup kuat untuk menginjaknya. Ketergila-gilaan juga harus tahu diri. Jika sudah jelas mustahil, untuk apa masih berharap? Jarak antara dirimu dan dirinya terlalu jauh. Lanjut Jing Yu, seolah kata-kata itu tidak hanya ditujukan pada Qin Wentian, tetapi juga pada dirinya sendiri. Yan Qi tidak bisa menahan tawa dingin ketika melihat Qin Wentian mengabaikan nasihat Jing Yu. Ia melangkah ke depan Qin Wentian, matanya dipenuhi rasa hina. Ada 99 anak tangga di Pil Emperor Hall. Dengan tingkatmu sekarang, bahkan orang yang berdiri di lantai paling bawah pun sudah harus kau pandang ke atas. Berhentilah berhayal. Konsekuensi dari menodai namanya bukan sesuatu yang sanggup kau tanggung. Qin Wentian perlahan menoleh ke arah Yan Qi. Kilatan cahaya keemasan seperti petir memancar dari matanya dan langsung menusuk tatapan Yan Qi. Boom! Yan Qi hanya merasa seolah pikirannya hampir runtuh. Dalam satu tatapan itu, ia merasakan teror yang begitu besar hingga tanpa sadar mundur puluhan langkah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Auranya meledak keluar saat ia menatap Qin Wentian dengan penuh amarah. Namun Qin Wentian sudah mengalihkan pandangannya, seolah Yan Qi bahkan tidak layak untuk ditatap langsung. Sikap Qin Wentian membuat wajah Yan Qi menggelap, tetapi apa yang baru saja terjadi? Mengapa hanya karena satu tatapan ia bisa berkeringat dingin seperti itu? Jing Yu juga menyadari perubahan pada Yan Qi. Namun di saat berikutnya, seberkas cahaya tajam tiba-tiba memancar dari belakang mereka. Keduanya menoleh dan melihat seorang sosok baru datang dengan tatapan penuh hormat. Sosok itu bergerak begitu cepat, seolah tiba-tiba saja muncul di belakang mereka. Itu adalah kakak seperguruan mereka, Zhan Chen, sosok yang berada di peringkat 11. Ia adalah orang yang selalu mereka kagumi, atau lebih tepatnya, idola mereka. Jika harus menyebutkan siapa di seluruh Pil Emperor Hall yang pantas bersanding dengan Mo Qingcheng, maka tanpa ragu hanya Zhan Chen satu-satunya orang yang dianggap setara dengan sinarnya. Jing Yu dan Yan Qi segera menyingkir memberi jalan. Tatapan mereka penuh kekaguman saat menyapanya dengan hormat, kakak senior. Zhan Chen mengangguk ringan, tetapi tatapannya tetap terpaku pada Qin Wentian. Demikian pula, Qin Wentian juga sedang mengamatinya. Ia dapat merasakan bahwa meskipun waktu telah berlalu, niat membunuh Zhan Chen terhadap dirinya sama sekali tidak berkurang. Itu wajar, mengingat apa yang terjadi di wilayah rahasia dahulu. Zhan Chen merasa sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa Qin Wentian tiba-tiba datang ke Pil Emperor Hall atas kehendaknya sendiri. Saat itu Qin Wentian telah mengetahui rahasianya. Maka dengan kemunculan Qin Wentian di sini, bagaimana mungkin ia bisa merasa tenang? Namun Zhan Chen tidak terlalu takut jika Qin Wentian membocorkan rahasianya. Jika Qin Wentian berani mengungkapkannya, ia hanya perlu menyangkal dan menggunakan itu sebagai alasan untuk membunuhnya. Lagi pula, di mata Pil Emperor Hall, reputasinya masih sangat baik,
dan statusnya membuat kata-katanya memiliki bobot besar. Qin Wentian juga seharusnya memahami hal ini, jadi kemungkinan besar ia tidak akan mengungkapkan rahasia itu begitu saja. Begitu ia melakukannya, salah satu dari mereka pasti akan mati, dan orang yang mati itu jelas adalah Qin Wentian. Qin Wentian berdiri tenang, tampak tak terganggu, tetapi di dalam hatinya ia tetap waspada. Pria di depannya mungkin tampak rendah hati dan elegan, namun Qin Wentian telah lama mengetahui wajah asli Zhan Chen yang licik dan manipulatif. Dengan kekuatannya saat ini, ia belum bisa menandingi Zhan Chen, sehingga kehati-hatian mutlak diperlukan. Aku mendengar kau membuat keributan besar di wilayah timur, ujar Zhan Chen dengan senyum ramah, seolah mereka adalah sahabat lama. Qin Wentian hanya menatapnya tanpa menjawab. Pada saat itu, aura mengerikan memancar dari tubuh Zhan Chen. Niat pedang yang menakutkan menekan ke arah Qin Wentian. Tetapi, apa tujuanmu datang ke Pil Emperor Hall milikku? Zhan Chen melangkah maju, tekanan yang ia pancarkan semakin kuat. Seolah-olah dengan satu pikiran saja, ia bisa membunuh Qin Wentian. Ambil satu langkah lagi, dan aku jamin kau pasti akan menyesal, ujar Qin Wentian dengan suara pelan, tetap santai dan tenang. Namun ketenangan dalam nadanya membuat hati Jingyu dan Yan Qi bergetar. Qin Wentian benar-benar berani berkata seperti itu kepada kakak senior mereka, Zhan Chen? Bahkan dari awal hingga akhir, pemuda dari negeri kecil itu tidak pernah sekalipun memandang mereka secara langsung. Zhan Chen menghentikan langkahnya. Qin Wentian tampaknya tidak berniat mengungkapkan rahasianya. Mungkin karena ia tahu itu tidak akan berguna dan justru membuat Zhan Chen habis-habisan membunuhnya. Namun Zhan Chen juga tahu bahwa jika ia memaksa Qin Wentian terlalu jauh, Qin Wentian tidak akan ragu membuka rahasia itu. Meski tidak banyak orang akan percaya, itu cukup untuk merusak reputasinya. Karena itu, kecuali ia bisa membunuh Qin Wentian sebelum ia sempat berbicara, Zhan Chen tidak akan mengambil risiko. Lagi pula, bahkan jika Qin Wentian mati, masih ada Bai Luyi yang mengetahui kebenarannya. Menarik kembali auranya, Zhan Chen tersenyum. Maaf, aku lupa kau sudah menerobos menjadi peringkat keempat. Menjadi Grandmaster peringkat keempat termuda di seluruh benua bulan. Bahkan auramu kini berbeda dari sebelumnya. Tetapi bagaimanapun, penguasaan prasasti ilahi tetaplah hanya prasasti ilahi. Percayalah, aku hanya butuh 5 tarikan napas untuk membunuhmu. Ingatlah itu di masa depan. Kata-kata penuh ancaman, namun Zhan Chen masih bisa mengucapkannya sambil tersenyum. Jingyu dan Yan Qi tertegun. Qin Wentian sudah menjadi Grandmaster peringkat keempat termuda di benua bulan? Kapan semua ini terjadi? Pemuda dari negeri kecil itu kini bahkan bisa membuat Zhan Chen merasa waspada? Aku tahu jarak antara Yuan Fu dan Heavenly Dipper adalah jurang besar. Tetapi aku akan berdoa agar kau berhasil, balas Qin Wentian dengan tenang. Jika kau terlalu lama terjebak di tingkat ini, mungkin kelak justru kaulah yang harus menghindariku. Setelah berkata demikian, Qin Wentian perlahan berbalik dan pergi, membelakangi Zhan Chen dengan tenang. Niat pedang mengerikan Zhan Chen kembali meledak. Namun Qin Wentian terus berjalan tanpa rasa takut sedikit pun, seolah sama sekali tidak peduli padanya. Zhan Chen hanya bisa gemetar menahan amarah saat auranya perlahan menghilang. Sosok Qin Wentian akhirnya menghilang dari pandangan. Jingyu dan Yan Qi berdiri terpaku, pikiran mereka bergemuruh. Qin Wentian kini berani berbicara seperti itu kepada Zhan Chen? Sejak awal hingga akhir, pemuda itu bahkan tidak pernah memandang mereka secara langsung. Apakah kalian mengenalnya? Tanya Zhan Chen. Kami mengenalnya. Ia berasal dari Chu dan dulu sangat dekat dengan adik junior Qing Cheng. Aku rasa tujuannya datang ke sini hari ini pasti untuk menemuinya, jawab Jingyu. Ia tidak menyebut bahwa mereka sepasang kekasih, tetapi Zhan Chen memahami maksud tersembunyi kata-katanya. Kilatan tajam langsung muncul di matanya. Jangan biarkan Qing Cheng mengetahui hal ini, ujar Zhan Chen tenang. Mo Qing Cheng selalu menyibukkan diri dengan kultivasi di Pil Emperor Hall dan jarang memedulikan dunia luar. Zhan Chen berharap ia tidak pernah tahu bahwa Qin Wentian datang, kecuali tentu saja jika Qin Wentian mati. Setelah meninggalkan Pil Emperor Hall, Qin Wentian menuju cabang Thousand Jewel Alliance di benua bulan. Ketika para penjaga melihat medali yang ia pegang, mereka segera melaporkan kedatangannya. Tidak lama kemudian, wanita parubaya yang menawan tadi datang secara pribadi menyambutnya. Aku tidak menyangka Grandmaster Qin akan datang secepat ini, ujarnya sambil tersenyum hangat. Aku membutuhkan bantuan Thousand Jewel Alliance, jawab Qin Wentian. Selama otoritasmu cukup, aliansi pasti akan membantumu tanpa syarat tambahan. Qin Wentian menyerahkan sebuah daftar. Aku membutuhkan barang-barang ini.
Aku akan membayar dengan batu meteor Yuan. Baik, kami akan segera mengaturnya, jawab wanita itu. Aku juga membutuhkan informasi tentang satu orang, lanjut Qin Wentian. Ia melangkah mendekat dan membisikkan sebuah nama di telinganya. Kilatan aneh muncul di mata wanita itu. Jangan khawatir. Semua permintaan tetua tamu bersifat rahasia. Aku sendiri yang akan menanganinya. Setelah itu Qin Wentian pergi. Sementara itu, di tempat lain, Hua Xiaoyun berada di dalam Shadow Pavilion, mendiskusikan informasi tentang Qin Wentian. Qin Wentian berasal dari Chu. Kini sudah menjadi inskripsionis peringkat keempat, memiliki 2 boneka peringkat keempat, dan dilindungi oleh seorang wanita Heavenly Dipper Saffron. Wajah Hua Xiaoyun menggelap. Jadi memang dia. Aku ingin dia mati, desis Hua Xiaoyun penuh kebencian. Sang broker informasi tersenyum dan menyerahkan selembar kertas. Ini harga untuk membunuhnya. Hua Xiaoyun terbelalak. Kenapa begitu mahal hanya untuk membunuh kultivator Yuan Fu? Kalau begitu, silakan bunuh sendiri, jawab broker itu sambil tersenyum dingin. Dengan geram, Hua Xiaoyun akhirnya setuju. Kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun akan terkuras habis demi membunuh Qin Wentian. Setelah ia pergi, sang broker tertawa pelan. Berani menolak Star River Association tepat di depan Presiden Divisi Penempaan? Dia sendiri yang menandatangani surat kematiannya. Bab 294. Kepada siapa rusa akan jatuh. Aula misi adalah bagian dari paviliun bayangan dan terdiri dari total 9 tingkat. Tingkat yang lebih tinggi hanya dapat diakses oleh orang-orang dengan otoritas tertentu. Ini merupakan langkah pengamanan, karena selain para pembunuh inti milik paviliun bayangan, mereka juga memiliki banyak pembunuh kontrak. Siapapun dapat menjadi pembunuh bagi paviliun bayangan, yang diperlukan hanyalah menandatangani kontrak. Inilah juga alasan terbesar mengapa paviliun bayangan begitu kuat. Karena kebanyakan orang mendambakan kekayaan, mereka mendaftarkan diri menjadi pembunuh. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan meskipun tingkat bahayanya sangat tinggi. Namun, sistem seperti ini tentu memiliki kelemahan. Memiliki banyak pembunuh berarti ada kemungkinan lebih besar informasi rahasia mengenai misi dapat bocor. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, paviliun bayangan tampaknya tidak peduli. Karena mereka sudah berada dalam bisnis pembunuhan, tentu mereka tidak takut akan balas dendam. Ada pula satu aturan besi. Mereka tidak akan pernah menerima misi yang berkaitan dengan kekuatan transenden. Selain itu, semua misi lainnya akan diterima. Untuk tingkat kelima aula misi, hanya pembunuh dengan peringkat 5 bintang yang dapat masuk, karena misi yang ada di sini semuanya berada pada level Heavenly Dipper Saffron. Mereka yang memiliki peringkat 5 bintang adalah sosok-sosok mengerikan dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Dan hari ini, sebuah misi yang sangat mencolok muncul di tingkat kelima aula misi. Qin Wentian, seorang Grandmaster peringkat keempat dari Chu pada usia 19 tahun. Tingkat kultivasinya diperkirakan berada di tingkat ketiga atau keempat Yuan Fu, dan ia memiliki seorang wanita Heavenly Dipper Saffron tingkat kedua yang bertindak sebagai pelindungnya. Ia memiliki 2 boneka peringkat keempat dengan kekuatan tempur diperkirakan setara dengan tahap awal Heavenly Dipper. Di samping catatan itu, terdapat gambar Qin Wentian, serta jumlah hadiah yang ditawarkan. Wah, bukankah orang ini adalah Grandmaster peringkat keempat termuda di benua bulan? Ini pertama kalinya aku melihat seorang kultivator Yuan Fu yang bernilai setinggi ini. Seorang pria bertopeng tertawa ringan. Mereka yang memasuki tempat ini tidak akan berinteraksi dengan orang lain tanpa menyembunyikan wajah mereka. Alasannya sederhana, jika mereka gagal membunuh target, terutama target dengan latar belakang besar, identitas mereka tidak akan terbongkar sehingga tidak perlu takut akan pembalasan. Aku penasaran dendam macam apa yang dimiliki pemberi misi terhadap orang ini. Dia bahkan bersedia membayar harga setinggi itu hanya untuk membunuh seorang inskripsionis ilahi, meskipun potensinya memang luar biasa. Meskipun beberapa pembunuh merasa heran, mereka tidak benar-benar peduli. Mereka datang ke sini untuk menghasilkan uang, dan tidak tertarik pada cerita di balik setiap kontrak. Aku akan mengambil misi ini. Sebuah sosok berjalan ke papan misi dan mencabut kontrak tersebut. Kilatan serakah bersinar di matanya saat menatap foto Qin Wentian. Heaven's Distraction, apa kalian berempat mampu menanganinya? Seseorang bertanya begitu sosok itu mencabut kontrak. Pembunuh bernama Heaven's Distraction sebenarnya terdiri dari 4 orang. Konon 2 di antara mereka adalah suami istri, sementara 2 lainnya adalah murid mereka. Metode pembunuhan mereka sangat kejam dan pengalaman mereka pun sangat banyak.
Seberapa sulit membunuh seorang kultivator tingkat keempat Yuanfu? Kekayaan ini pasti akan jatuh ke tanganku. Heaven's Distraction tertawa meremehkan. Anggota timnya berdiri tak jauh darinya, dan dua di antara mereka tertawa penuh semangat. Guru, setelah misi ini selesai, guru bisa segera membeli set baju zirah pertahanan yang madam inginkan. Benar, hadiah yang dibayarkan pasti cukup untuk itu. Bahkan akan ada kelebihan batu meteor Yuan. Aku akan membelikan kalian masing-masing senjata ilahi peringkat keempat. Bagaimana? Sosok itu tersenyum lebar, seolah sudah bisa melihat senjata-senjata ilahi di depan matanya. Seorang kultivator Yuanfu semata bukanlah masalah besar. Selama ia dan istrinya menahan wanita Heavenly Deeper Saffron serta dua boneka itu, dua muridnya dapat dengan mudah membunuh Qin Wentian. Misi ini mungkin sulit bagi pembunuh lain, tetapi bagi kerja sama mereka berempat, ini sangatlah mudah. Uang ini benar-benar seperti jatuh dari langit. Kali ini, mereka pasti akan meraup keuntungan besar. Ia benar-benar harus berterima kasih pada dewa keberuntungannya. Ia sempat bertanya-tanya siapa pelanggan yang memberikan misi ini, mengapa begitu murah hati membayar harga setinggi itu hanya untuk kematian seorang inskripsionis ilahi, meskipun sangat berbakat. Tentu saja, Qin Wentian tidak mungkin mengetahui bahwa namanya sudah tertulis di papan misi tingkat kelima pavilion bayangan, atau bahwa seseorang telah menerima misi untuk membunuhnya. Setelah kembali ke White Deer Institute, Qin Wentian dengan tenang menunggu kabar dari Thousand Jewel Alliance, sembari berkultivasi mempelajari sebuah teknik bawaan kuat yang tercatat dalam gulungan kuno Sang Ascendant. Ketika kesadarannya tenggelam ke dalam gulungan kuno itu, sebuah pemandangan yang mengguncang jiwa muncul di depan matanya. Sebuah siluet kesepian berdiri angkuh di udara. Di hadapannya, terlihat sebuah gunung kuno beberapa ratus kaki jauhnya. Siluet itu menembus ke depan dengan satu jari itu tampak seolah terbuat dari emas. Saat jari itu menunjuk, seluruh ruang di sekitarnya berkilau dan berubah menjadi keemasan, dilapisi oleh kehendak mandat elemen emas. Di antara langit dan bumi, hanya ada satu hal yang tersisa, jari emas itu. Ketika jari itu mengarah ke gunung kuno tersebut, cahaya emas tanpa batas berkumpul di ujung jarinya dan terkonsentrasi menjadi seberkas sinar emas. Saat sinar itu menembus keluar dan mendarat di gunung kuno, suara gemuruh terdengar. Gunung itu seketika berubah menjadi kepingan-kepingan emas yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di udara. Jari penghancur langit. Seseorang harus mengolah seni kultivasi elemen emas untuk memperoleh tubuh yang tak tertembus sebelum menguasai teknik bawaan ini, agar dapat melepaskan potensi penuhnya. Pada tingkat tertinggi, satu tusukan jari saja bahkan dapat menghancurkan kubah langit. Sebuah suara bergema dalam benak Qin Wentian, membuatnya terkejut. Suara itu sekali lagi mengingatkan pengguna untuk mengolah seni kultivasi elemen emas yang telah ia tinggalkan. Semakin Sang Ascendant mengingatkannya, semakin Qin Wentian merasa curiga. Aku tidak percaya bahwa aku harus mengolah seni elemen emas untuk menguasai jari penghancur langit ini. Kilatan tajam melintas di mata Qin Wentian. Teknik bawaan ini adalah teknik tingkat langit. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin dalam pemahamannya, dan semakin besar pula kekuatan yang dapat dilepaskan. Sang Ascendant elemen emas menghancurkan gunung kuno raksasa hanya dengan satu tusukan jari. Pemandangan itu terpatri kuat dalam pikirannya, dan hatinya bergetar kagum saat merasakan konsep kata, penghancur langit, di balik serangan jari tersebut. Teknik ini jelas merupakan teknik bawaan paling kuat yang pernah ia lihat sejak awal kultivasinya hingga sekarang. Dan untuk teknik jari penghancur langit ini, tidak harus menggunakan energi astral beratribut emas untuk mengaktifkannya. Sumber energi lain pun dapat digunakan sebagai pengganti. Dalam hal itu, ia bisa menggunakan energi astral tipe iblis miliknya sebagai pengganti untuk melihat apakah ia bisa berhasil. Energi astral dengan atribut iblis sangatlah ganas, dan kekuatan yang dilepaskannya pasti tidak kalah mengerikan. Dengan senyum penuh antisipasi, Qin Wentian menutup matanya dan mulai mengolah teknik jari penghancur langit yang tiranik ini. Namun setelah mengolahnya beberapa saat, Qin Wentian menemukan bahwa setiap kali teknik jari ini diaktifkan, jumlah energi astral yang terkuras sungguh sangat mencengangkan. Tingkat konsumsi energinya benar-benar menakutkan. Jika Qin Wentian menggunakan energi Yuan ilahi sebagai pengganti energi astral untuk melepaskan serangan ini, ia bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak energi yang akan habis. Hal ini membuat Qin Wentian menghela napas. Memang benar, kultivasi membutuhkan sumber daya agar bisa berhasil. Misalnya, jika ia tidak memiliki batu meteor Yuan yang cukup untuk mengisi kembali energi astral dalam Yuan Fu-nya, tidak mungkin ia bisa mulai mengolah teknik ini. Tanpa batu meteor Yuan,
ia hanya bisa perlahan menyerap energi astral dari lapisan langit untuk memulihkan energi yang habis. Metode itu terlalu lambat dan tidak efisien. Tanpa sumber daya kultivasi, jalan kultivasi benar-benar sangat sulit ditempuh. Itulah sebabnya banyak orang dari kalangan biasa rela mempertaruhkan nyawa demi memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Setelah beberapa saat mengeluh dalam hati, Qin Wentian memasuki dunia mimpi yang ia ciptakan sendiri. Di dalam dunia mimpi itu, ia dapat sepenuhnya memainkan kekuatan imajinasinya. Satu hari berlalu. Keesokan paginya, orang-orang dari Thousand Jue Alliance datang dan mengantarkan barang-barang yang sebelumnya ia minta. Qin Wentian membayar mereka, lalu kembali melanjutkan kultivasinya. Menatap barang-barang di tanah, senyum muncul di wajahnya. Ia akhirnya bisa mulai mengolah tahap kedua seni transformasi Fiend. Kesulitan dalam mengolah tahap kedua seni transformasi Fiend masih jauh lebih mudah dibandingkan jari penghancur langit. Dalam beberapa hari berikutnya, gelombang besar Ki Iblis menyelimuti lereng gunung di belakang White Deer Institute, menarik perhatian banyak orang. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa ada sumber Ki Iblis yang begitu kuat muncul dari pegunungan belakang? Mungkinkah Qin Wentian memiliki jiwa astral tipe iblis yang sangat kuat dan sedang mengolah teknik bawaan iblis? Meskipun banyak yang penasaran, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Qin Wentian. Sesekali, bahkan muncul manifestasi binatang iblis yang melesat ke langit sebelum perlahan menghilang. 3 hari kemudian, Ki Iblis yang bergelombang menyelimuti Qin Wentian. Seluruh tubuhnya kini mirip seperti seekor binatang iblis yang menakutkan. Jumlah Ki Iblisnya begitu melimpah hingga bahkan Ki yang dipancarkan binatang iblis tingkat tinggi pun kalah dibandingkan dirinya. Arg! Raungan rendah mirip lolongan binatang keluar dari tenggorokannya. Ki Iblis yang melimpah berputar-putar, berkumpul membentuk pusaran sebelum mengalir masuk ke tubuh Qin Wentian. Kabut hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, kabut itu menghilang, dan sosok Qin Wentian kembali terlihat. Namun kini benar-benar berbeda. Daya hidupnya berdenyut kuat dengan vitalitas khas bangsa iblis. Tahap kedua seni transformasi Fiend menggabungkan keunggulan manusia dan iblis menjadi satu tubuh. Dengan manusia sebagai dasar, seni ini membuat esensi tubuh manusia berubah menjadi iblis, memperoleh vitalitas dan fisik sekuat makhluk iblis. Semua keunggulan unik bangsa iblis diserap ke dalam tubuh manusia. Saat ini, siapapun yang berada di dekat Qin Wentian dapat merasakan betapa kuatnya dirinya sekarang. Setiap gerakannya dipenuhi energi melimpah, dan ketangguhan tubuhnya sudah jauh melampaui kultivator di tingkat yang sama. Jika ia bertarung murni berdasarkan kekuatan fisik, tanpa energi astral atau teknik bawaan, ia bahkan dapat dengan mudah merobek tubuh lawannya. Fisiknya kini telah berevolusi setara dengan iblis. Tahap kedua seni transformasi Fiend. Selesai. Qin Wentian tersenyum. Kecepatannya mengolah seni ini begitu cepat hingga hampir tidak masuk akal. Kemungkinan besar berkaitan dengan garis keturunannya. Setelah menguasai tahap kedua seni transformasi Fiend, Qin Wentian terus berlatih jari penghancur langit dengan gigih, sambil menunggu Thousand Jue Alliance mengirimkan laporan informasi mengenai keberadaan Hua Xiaoyun. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Leng Clan akhirnya juga memberikan jawaban, mereka menyerah, dan memilih mengeksekusi Heavenly Dipper Saffron Leng Mao serta nama-nama lain dalam daftar. Mereka memutuskan bahwa keberadaan kelompok itu tidak sepadan dengan risiko menyinggung Qin Wentian. Terlebih lagi, Qin Wentian kini telah menjadi tetua tamu Thousand Jue Alliance. Leng Clan tidak ingin semakin menyinggungnya, sehingga segera bertindak demi menyelesaikan masalah ini. Adapun Hua Xiaoyun, kesabarannya telah lama habis. Ia kembali mengunjungi paviliun bayangan dan menerima kabar bahwa misinya telah diterima dan para pembunuh sedang merencanakan penyergapan terhadap Qin Wentian di wilayah timur. Setelah itu, Hua Xiaoyun sendiri memutuskan pergi ke wilayah timur. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Qin Wentian mati. Hua Xiaoyun tidak mengetahui bahwa saat ia melangkah masuk ke wilayah timur, pergerakannya sudah tercatat. Qin Wentian akhirnya menerima kabar tentang Hua Xiaoyun, yang entah mengapa benar-benar datang ke wilayah timur benua bulan. Kilatan dingin luar biasa melintas di mata Qin Wentian. Benar-benar kebetulan, Hua Xiaoyun datang tepat pada waktunya. Namun, jika ia ingin membunuhnya, bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikan hal ini dari jaringan informasi Hua Clan? Qin Wentian memahami bahwa sebagai kekuatan transenden, jangkauan jaringan Hua Clan pasti sangat menakutkan. Jika ia langsung membunuh Hua Xiaoyun, perbuatannya pasti akan terungkap. Membunuh Tuan Muda garis langsung Hua Clan? Akan sangat sulit baginya untuk tetap tinggal di benua bulan setelah itu. Namun apapun yang terjadi, Hua Xiaoyun harus mati.
Jika tidak ada solusi lain, bahkan jika ia benar-benar harus meninggalkan benua bulan, ia tetap akan membunuh Hua Xiaoyun. Qin Wentian meninggalkan White Deer Institute secara diam-diam, bahkan tidak memberitahu Bai Luyi tentang rencananya. Ia tidak ingin melibatkan siapapun dalam misinya membunuh Hua Xiaoyun. Ini adalah urusan yang harus ia selesaikan sendiri, utang darah ini harus ia tuntaskan dengan tangannya sendiri. Bab 295. Senior manakah itu? Qin Wentian pergi seorang diri untuk mencari Hua Xiaoyun. Ia telah menerima informasi dari Thousand Jewel Alliance bahwa Hua Xiaoyun hanya dilindungi oleh satu Heavenly Dipper Saffron. Dalam keadaan seperti itu, dua boneka peringkat keempat miliknya seharusnya sudah cukup untuk menahan Saffron tersebut. Adapun Hua Xiaoyun sendiri, Qin Wentian pada masa lalu saja sudah cukup kuat untuk membunuhnya, apalagi sekarang. Tentu saja, Qin Wentian sama sekali tidak mengetahui bahwa alasan Hua Xiaoyun muncul di wilayah timur benua bulan justru karena para pembunuh bayaran yang disewanya telah menyiapkan penyergapan untuk dirinya di tempat ini. Demikian pula, Hua Xiaoyun tidak tahu bahwa sejak saat ia melangkah masuk ke wilayah timur, pergerakannya telah terpantau dan segera dilaporkan kembali kepada Qin Wentian. Keduanya menginginkan kematian pihak lain, namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahaya besar yang sedang mengintai diri mereka sendiri. Ada seseorang yang langsung menyadari saat Qin Wentian meninggalkan White Deer Institute. Di jalanan kota, sebuah kereta kuda perlahan bergerak maju. Pengemudi kereta itu memiliki wajah yang sangat biasa, tampak seperti orang kebanyakan, dan dengan tenang mengarahkan kuda-kuda untuk menarik kereta. Qin Wentian tentu tidak akan menyadari keberadaan sebuah kereta kuda biasa. Di benua bulan yang mewah ini, ratusan bahkan ribuan kereta kuda berlalu lalang setiap hari. Hal semacam itu adalah pemandangan lumrah, dan tentu saja juga merupakan samaran yang sangat baik. Sang pengemudi mempertahankan kecepatan kuda secara normal, bergerak dengan laju yang wajar. Mereka jelas tidak ingin menarik perhatian Qin Wentian yang masih berada cukup jauh. Namun pada saat yang sama, ada sosok lain yang berjalan sejajar di samping kereta tersebut, melangkah dengan kecepatan yang sama. Sosok itu membawa sebilah pedang kuno di punggungnya dan wajahnya tertutup oleh topeng perak, hanya menyisakan sepasang mata yang memancarkan cahaya dingin. Seolah-olah sang pengemudi sama sekali tidak bisa melihat keberadaan sosok itu, ia terus mengendalikan kereta dengan kecepatan tetap, sementara sosok bertopeng perak tersebut mengikuti dengan tenang di sampingnya. Ini adalah misiku, tiba-tiba sang pengemudi berdesis pelan, memandang tajam ke arah sosok bertopeng perak. Gelombang suaranya tidak menyebar ke udara, melainkan dipadatkan menjadi garis tipis dan langsung masuk ke telinga sosok itu. Aku tahu. Sosok bertopeng perak mengangguk pelan. Kalau begitu, enyahlah dan berhenti menghalangiku, kata sang pengemudi dengan dingin. Sebagai orang yang berada di bidang yang sama, ia sudah tahu identitas sosok bertopeng perak tersebut. Silver Snake, sama seperti dirinya, adalah pembunuh eksternal bagi paviliun bayangan. Otoritas yang mereka miliki juga sama, peringkat mereka sama-sama berada di tingkat 5 bintang. Basis kultivasi Silver Snake berada di puncak Yuanfu. Secara logika, ia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat setinggi itu. Satu-satunya alasan ia kini menjadi pembunuh 5 bintang adalah karena di masa lalu ia pernah berhasil membunuh seorang tokoh penting seorang diri, yang membuatnya dipromosikan. Aku tidak akan mengambil bagian dari hadiahmu, ujar Silver Snake datar, suaranya tanpa emosi. Tetapi kau harus bertindak sesuai perintahku. Jangan gegabah bergerak lebih dulu. Kalau kita terus mengikutinya lebih lama lagi, dia akan mulai curiga. Sudah waktunya kita bertindak, sang pengemudi membantah. Tidak, tunggu sebentar lagi. Tujuannya sudah jelas, dia ingin mencari orang yang mempekerjakanmu. Silver Snake menyeringai tipis. Orang yang mempekerjakanku. Sang pengemudi tidak mengerti. Semua rekan pembantunya sudah tersembunyi di dalam kereta. Tenang saja. Sumber informasiku mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan misi ini, pada dasarnya klienmu, sudah tiba di wilayah timur. Qin Wentian pasti sedang mencarinya. Kesempatan terbaik bagi kita untuk bertindak tentu saja, adalah saat mereka berdua bertarung satu sama lain. Lagi pula, memangnya kenapa jika klien itu mati, dia tidak ada hubungannya denganmu? Kata-kata Silver Snake mengandung hawa dingin yang mematikan. Meskipun paviliun bayangan akan merilis misi kepada semua calon pembunuh, informasi mengenai identitas klien akan selalu dijaga kerahasiaannya. Namun tampaknya Silver Snake justru mengetahui siapa klien tersebut. Bukan hanya itu, Silver Snake bahkan ingin memanfaatkan klien demi meningkatkan peluang keberhasilan misi mereka. Dalam hal ini, mungkinkah Silver Snake juga memiliki dendam pribadi terhadap target, Qin Wentian? Siapa sebenarnya Silver Snake ini?
Meski dipenuhi pertanyaan, sang pengemudi tidak khawatir bahwa Silver Snake akan membohonginya. Silver Snake hanyalah kultivator tingkat ke-9 Yuanfu, membunuhnya jika ia berkhianat akan semudah membalikan telapak tangan. Di sebuah kedai minum di benua bulan, Hua Xiaoyun sedang menikmati anggurnya, dengan ekspresi puas yang luar biasa di wajahnya. Dendam karena lengannya yang terputus akan segera terbalaskan, para pembunuh paviliun bayangan pasti tidak akan mengecewakannya. Mengangkat cawan anggur, Hua Xiaoyun mulai tertawa terbahak-bahak, namun matanya memancarkan cahaya dingin. Waktunya sudah semakin dekat. Namun perhatiannya tiba-tiba tertarik oleh seorang wanita yang sangat memesona, mengenakan gaun merah menyala dan memancarkan aura keanggunan tiada tara. Wanita itu menyadari tatapan Hua Xiaoyun dan mengangkat kepala, membalas pandangannya. Saat mata mereka bertemu, hati Hua Xiaoyun terasa seperti tersengat aliran listrik, dan ia diam-diam berseru dalam hati. Sungguh kecantikan luar biasa. Kulitnya seputih salju, tampak begitu lembut seolah bisa rusak hanya karena embusan angin. Satu pandangan saja sudah cukup untuk memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Aku penasaran, berasal dari klan mana wanita ini? Pikir Hua Xiaoyun. Di benua bulan, wanita secantik ini jelas bukan sosok biasa. Dari aura dan sikapnya saja, Hua Xiaoyun bisa menebak bahwa asal-usulnya pasti dari kekuatan besar. Sebagai seorang tuan muda manja yang terbiasa hidup mewah, penilaian Hua Xiaoyun terhadap wanita cantik memang sangat tajam. Raut ketidaksenangan sekilas muncul di mata wanita muda itu saat melihat Hua Xiaoyun terus menatapnya. Getaran lembut pada bulu matanya saja sudah cukup membuat hati Hua Xiaoyun bergetar. Halo, namaku Hua Xiaoyun. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk mengetahui nama nona secantik dirimu? Hua Xiaoyun bergerak hendak menangkupkan kedua tangannya. Namun kemudian teringat bahwa kini ia hanya memiliki satu lengan. Kebencian di hatinya kembali berkobar, tetapi ia segera menekan emosi itu dan kembali tersenyum pada wanita tersebut. Wanita muda itu menatapnya dengan dingin sebelum menjawab, tuan muda kedua Hua Klan sudah kehilangan satu lengan, namun tampaknya masih belum belajar dari kesalahannya. Tubuh Hua Xiaoyun langsung membeku, wajahnya berubah sangat jelek. Aku bertanya dengan sopan, tetapi kata-kata nona sungguh kasar, balas Hua Xiaoyun dingin. Aku penasaran, latar belakang seperti apa yang membuatmu bisa begitu sombong? Shu Ruanyu, jawab wanita itu acuh tak acuh, membuat ekspresi Hua Xiaoyun berubah. Ia segera tersenyum lagi dan berkata, "Oh, ternyata Nona Shu. Aku dengar Nona akan segera bertunangan dengan kakak Yang. Selamat." Shu Ruanyu berasal dari Shu Clan, sebuah kekuatan besar di wilayah timur benua bulan. Namanya sangat terkenal di wilayah ini, dan baik dari segi kecantikan maupun bakat, ia unggul dalam keduanya. Beberapa waktu lalu, Star Seizing Manor ingin mencarikan pasangan untuk Yang Fen. Yang Fen langsung jatuh hati pada Shu Ruanyu dan setelah beberapa waktu menjalin hubungan, ia bahkan secara pribadi pergi ke Shu Clan untuk melamar. Menjadi besan dengan kekuatan transenden tentu membuka banyak keuntungan, sehingga Shu Clan pun setuju. Sebagai seorang Heaven S Chosen dari Star Seizing Manor, status Yang Fen memang sudah sangat luar biasa. Namun tentu saja, Shu Ruanyu juga bukan wanita biasa. Ia telah mencapai tingkat ke-8 Yuanfu pada usia 21 tahun, sebuah bukti nyata dari bakatnya. Shu Ruanyu tak lagi memedulikan Hua Xiaoyun. Ekspresi Hua Xiaoyun terlihat sangat canggung, dan hatinya terasa amat tidak nyaman. Sekarang setelah statusnya di dalam klan merosot tajam, ia bahkan merasa rendah diri di hadapan tunangan Yang Fen. Perasaan ini membuatnya malu hingga ke tulang. Terutama saat melihat tatapan meremehkan Shu Ruanyu. Ia ingin sekali menekannya dan memaksanya tunduk. Sayangnya, ia tahu bahwa kesempatan seperti itu takkan pernah ada. Ia hanya bisa memendam fantasi menjijikan itu di dalam hatinya. Tepat saat itu, sebuah sosok terlihat berjalan perlahan di jalanan luar kedai. Ia mengenakan jubah besar yang berlebihan, dan penampilannya yang aneh segera menarik perhatian banyak orang. Sosok besar itu sama sekali tidak memancarkan tanda-tanda kehidupan. Wajahnya tampak seperti terbuat dari emas, dan celah matanya tidak terlihat seperti milik manusia. Apakah sosok besar ini adalah sebuah boneka? Lihat ke sana. Di kejauhan, ada sosok lain yang juga mengenakan jubah besar dan berjalan mendekat. Aura yang ia pancarkan terasa sama dengan sosok berwajah emas tadi. Sungguh aneh, seolah-olah ada seseorang yang sengaja melepaskan boneka-bonekanya untuk berjalan-jalan. Pada saat yang sama, sebuah sosok mengenakan topi bambu kerucut berdiri di kedai minum tepat di seberang tempat Hua Xiaoyun berada. Kepalanya tertunduk, menyembunyikan wajahnya dalam bayangan, sementara di tengah alisnya tampak bersinar cahaya samar, seolah ada mata ketiga di sana.
Orang itu tidak lain adalah Qin Wentian, yang langsung datang ke sini setelah menerima laporan mengenai keberadaan Hua Xiaoyun. Saat ini, mata ketiganya memancarkan cahaya cemerlang. Tiba-tiba, ketajaman persepsinya melonjak tajam, setiap gerakan orang-orang di sekitarnya tak satu pun luput dari pengamatannya. Tak jauh dari sana, di jalanan, ia melihat seorang pengemudi kereta serta seorang pria bertopeng perak yang membawa pedang kuno di punggungnya. Ada sesuatu yang aneh pada mereka. Qin Wentian samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Pria bertopeng perak itu ternyata memiliki kultivasi tingkat ke-9 Yuanfu, sementara pengemudi kereta itu, Qin Wentian sama sekali tidak bisa merasakan kekuatannya. Seseorang yang tingkat kultivasinya tak dapat ia rasakan pasti adalah Heavenly Deeper Saffron atau lebih tinggi. Tetapi mengapa seorang Heavenly Deeper Saffron menyamar menjadi pengemudi kereta biasa? Bukan hanya itu, kereta tersebut tidak membawa barang apapun. Hanya ada 3 orang di dalamnya dengan tatapan mata yang tajam. Ada sesuatu yang salah. Insting bahaya Qin Wentian langsung terpicu, ia bisa merasakan bahwa meskipun kuda-kuda bergerak perlahan, kereta itu tampaknya justru mengarah ke posisinya. Bes! Tiba-tiba, sebuah siluet muncul di depan Qin Wentian. Itu tidak lain adalah Qinger. Saat ia muncul, tatapan semua orang di kedai langsung tertuju kepadanya, dan ekspresi kagum terpancar di wajah mereka. Seolah-olah ia juga merasakan ada seseorang yang sedang mengincar Qin Wentian. Qinger adalah gadis yang jarang bicara, sehingga ia tidak mengatakan apapun. Ia langsung muncul karena setelah menyadari adanya bahaya, ia tidak ingin berada terlalu jauh dari Qin Wentian. Persepsi Qin Wentian segera menemukan keberadaan Hua Xiaoyun dan pelindung Heavenly Deeper Saffron-nya. Bukan hanya itu, Hua Xiaoyun tampaknya sedang mencoba berbicara dengan seorang wanita sangat cantik, namun wanita itu sama sekali tidak memedulikannya. Pelindung Heavenly Deeper Saffron yang berdiri di belakang Hua Xiaoyun tiba-tiba mengernyit. Hatinya mendadak diliputi perasaan aneh. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasinya, tetapi ia tidak bisa menemukan dari arah mana pengawasan itu datang. Apakah ada ahli tersembunyi yang sedang mengamatinya dari kegelapan? Namun Hua Xiaoyun tidak merasakan apapun. Ia masih menatap Shu Ruanyu dengan mata menyipit, kilatan menjijikkan terpancar di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang kotor. Boom! Tiba-tiba, seakan sebuah petir meledak di dalam pikirannya, membuat otaknya bergemuruh hebat. Hua Xiaoyun mengerang kesakitan, tubuhnya terhuyung mundur sambil memegangi kepalanya. Wajahnya langsung memucat ketakutan. Tuan muda, sang pelindung berteriak, menyadari ada yang tidak beres. Ledakan di kepala Hua Xiaoyun terus berlanjut. Setiap ledakan terasa seperti lolongan binatang buas mengerikan yang berniat menghancurkan kesadarannya. Boom, boom, boom. Serangan mental itu terus berlanjut. Tubuh Hua Xiaoyun langsung basah oleh keringat. Gemetar hebat dalam ketakutan, berusaha mati-matian menahan serangan yang tampaknya ingin menghancurkan jiwanya. Junior bertindak ceroboh. Aku memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah menyinggung senior. Hua Xiaoyun berteriak histeris. Ia sudah bisa mencium bau kematian yang mendekat. Teknik yang mampu menembus ruang dan menyerang pikiran orang lain hanya melalui kehendak semata? Pada tingkat kekuatan seperti itu, penyerangnya pasti adalah seorang Heavenly Deeper Saffron. Bersambung.